Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini yang penuh barokah ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini izinkan saya, Catur Wuri Damayanti, ingin membawakan kultum singkat tentang hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Ibadah puasa di bulan Ramadan adalah ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa yang bernilai khusus di sisi Allah. Karena Allah bersabda sesuai hadits qudsi yang berbunyi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia, seorang hamba, telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun pahala puasa ini sangat agung dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun Nabi Muhammad SAW senantiasa mewanti-wanti hambanya untuk berhati-hati dalam menunaikan ibadah puasa ini, untuk selalu mawas diri dan menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Sebab banyak sekali di antara hamba-hambanya yang dalam menunaikan ibadah puasa namun tidak mendapatkan pahala apapun selain lapar dan haus saja. Sesuai dengan hadis riwayat Tabrani yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, apa sajakah hal-hal yang mengurangi pahala puasa tersebut? Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu 1. Berdusta, 2. Bergibah, 3. Mengadu domba, 4. Bersumpah palsu, dan yang kelima, memandang dengan syahwat. Hadis riwayat Tabrani. Hal pertama yang mengulangi pahala puasa adalah berdusta. Berdusta adalah orang-orang yang menyampaikan sesuatu namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Atau bila dikaitkan dengan perbuatan adalah orang-orang yang mengatakan sesuatu namun tidak sesuai dengan perbuatannya. Dusta merupakan dosa besar di dalam Islam. Orang yang sudah telanjur berdusta, maka dia akan terus melakukan kedustaan-kedustaan lainnya untuk menutupi kedustaan atau kebohongan yang pertama. Sesuai hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan haus darinya. Maka jelas para pemirsa bahwa orang-orang yang berkata dusta maka akan tergerus pahala puasanya. Hal kedua yang mengurangi pahala puasa adalah bergibah. Bergibah atau bergosip atau membicarakan keburukan orang lain. Sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, bahkan Allah mengatakan bahwa seorang muslim yang membicarakan keburukan saudaranya diibaratkan seperti seorang muslim yang sedang memakan bangkai, dan itu sangat menjijikkan. Hal ini sejalan juga dengan riwayat Ibnu Khuzaimah yang artinya, puasa tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, namun puasa juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia atau rofats. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, maka katakan padanya, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Hadis riwayat Huzaimah.
Jadi para pemirsa, bila kita masih sering membicarakan keburukan orang lain padahal kita sedang berpuasa, maka sama saja puasa kita tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan, Allah tidak membutuhkan lapar dan haus kita bila kita masih membicarakan keburukan saudara kita. Selanjutnya, yang ketiga yang mengurangi pahala puasa adalah mengadu domba atau menyebarkan fitnah. Mengadu domba adalah mengacaukan kerukunan dari saudara sesama muslim. Kita hancurkan kerukunannya hingga mereka saling berselisih. Adu domba didasari oleh rasa kebencian melihat orang lain sedang rukun dan bahagia. Maka orang yang mengadu domba berusaha ingin merusak kebahagiaan dan kerukunan tersebut. Rasulullah bahkan mengancamkan sesuai dengan hadis riwayat Muslim bahwa orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Jadi sama saja para pemirsa, bila kita masih melakukan adu domba, merusak kebahagiaan dan kerukunan saudara sesama muslim, maka pahala puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita tidak akan masuk surga. Hal keempat yang mengurangi pahala puasa adalah bersumpah palsu. Apalagi bila sumpah palsunya diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Larangan bersumpah palsu ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Quran surat Ali Imran ayat 77 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Hal terakhir atau hal kelima yang bisa mengurangi pahala puasa adalah tidak menahan pandangan dari syahwat. Selain menahan diri dari lapar dan haus, dalam berpuasa kita wajib menjaga syahwat kita. Dan salah satu sumber utama dari timbulnya syahwat seseorang adalah pandangan mata. Maka sudah seharusnya bagi seseorang yang sedang berpuasa untuk menjaga syahwatnya melalui menjaga pandangan matanya. Menjaga matanya dari memandang yang haram, menjaga matanya dari memandang yang tidak mahramnya. Karena sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani yang artinya bahwa pandangan mata adalah salah satu anak panah iblis. Maka dari itu permisa bagi kita semua yang sedang berpuasa, agar tidak terkurangi pahala puasa kita atau bahkan habis pahala puasa kita, maka kita harus menjaga syahwat kita dan menjaga pandangan mata kita. Agar para pemirsa, pahala kita benar-benar memberi nilai ibadah dan kebaikan serta perubahan diri menjadi ketakwaan, tidak hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja. Demikianlah penyampaian saya para pemirsa. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan murni dari saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.